kendaraan truk canter ini sudah banyak di jalan ya teman-teman, yang model Euro 4 dengan mesin common rail. Nah, untuk Anda pemilik canter yang sudah Euro 4 ini, itu hal yang perlu dilakukan dalam perawatan rutin. Itu pertama adalah ganti oli mesinnya secara rutin, secara berkala. Karena apa? Karena mungkin mobil sekelas Euro 4 yang common rail ini di lapangan mungkin tidak menggunakan pertalite atau dexlate, tapi dia menggunakan pasti solar ya teman-teman. Pasti solar, pasti menggunakan solar. Saya jamin 99% untuk pemilik kendaraan truk canter, khususnya pengguna canter, pasti menggunakan solar. Nah, ketika menggunakan solar itu akan didapatkan pembakaran yang asapnya hitam dan juga menimbulkan kerak karbon yang sangat pekat. Nah, agar perawatan dan juga engine-nya awet, itu yang perlu dilakukan rutin setiap hari ya. Pertama itu pemeriksaan oli mesin, apakah oli mesinnya berkurang atau tidak, dan ganti oli mesin secara berkala. Nah, jika menggunakan biosolar, sebaiknya ganti oli mesin itu setiap 5.000 km atau 7.000 km. Yang standar di mana untuk oli mesin kendaraan ini itu bisa sampai 10.000 km. Nah, Anda ganti setiap 5.000 km. Nah, selain itu filter olinya juga ganti secara berkala setiap 2 kali tap oli mesin. Nah, yang sering terjadi ketika nanti nggak menggunakan biosolar itu adalah filter solarnya sendiri, teman-teman. Nah, di sini filter solarnya itu harus benar-benar diganti secara berkala setiap 5.000 km dibersihkan atau 10.000 diganti agar nantinya yang biosolar itu masuk tetap bersih ya. Kemudian lagi jika perlu ditambah namanya double filter ya. Jadi setelah saringan ini ada tambahan lagi, ada 3 buah filter solar. Kemudian perawatan rutinnya selain dilakukan pemeriksaan oli filter juga. Nah, itu yang perlu dilakukan setiap mungkin 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Pemeriksaan di tangkinya. Tangkinya itu bawahnya ditap apakah ada airnya atau tidak. Mungkin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali dikuras sehingga nantinya solar yang ada di tangki benar-benar kadarnya dari air itu tidak ada, benar-benar bersih, jelaga, lumut semuanya. Nah, selain itu juga pemeriksaan dari fan bell-nya, apakah fan bell-nya kenceng atau tidak, karena nanti berpengaruh ke pengisian dinamo ampere-nya teman-teman. Ketika kendor, nanti dinamo ampere ini ngisi tegangan arus yang ke baterai itu tidak normal, akhirnya akinya tekor. Nah, di sini saya dapat ilmu dari beberapa sopir, driver itu ya, bahwa ketika aki tidak pernah dirotasi ya, dalam arti itu yang depan kemudian ini yang belakang tidak pernah di rolling, itu akan cepat rusak bagian depan, karena yang sering tersedot itu bagian depan. Tapi memang benar kenyataan di lapangan tuh seperti itu. Jadi aki yang cepat itu bagian depan seperti ini, karena aki yang depan ini airnya itu sering habis, cepat habis dibandingkan yang belakang. Jadi sopir itu sering melakukan rotasi, jadi yang depan dipindah belakang, yang belakang pindah depan, akhirnya aki ini sama-sama awetnya seperti itu ya. Itu tips dari saya untuk aki mobil kendaraan canter sering di rolling. Nah, kemudian yang selain itu harus diperhatikan adalah jumlah air pendingin ini teman-teman. Karena mobil fatal rusak itu ada beberapa hal ya. Contohnya kasus itu overheat ya. Itu pertama karena air ya. Kedua karena oli ya. Kemudian dari sensor-sensornya. Nah, kalau oli kan tadi sudah kita bahas, ada kebocoran atau rembesan kita cek secara berkala di stick olinya ini. Nah, kurang atau tidak. Kemudian yang kedua tadi untuk masalah di ini radiator, kemudian air coolant ya. Nah, untuk canter ini biasanya yang canter lama kan tutupnya di sini ya teman-teman. Sebenarnya di sini tuh masih disediakan tapi ternyata atasnya ini tuh ditutup. Nah, tidak ada untuk ngecek air radiatornya. Dia langsung di reservoir di sini ya. Dia langsung masuk di reservoir besar ini di bagian belakang kabin, dan tutupnya ini pun langsung jadi satu menjadi tutup radiator itu sendiri. Ya, ini bisa dilihat dengan jelas dan dengan mudah ya, ada batas full dan batas low. Nah, ketika air radiatornya ini ada di tengah-tengah,
langsung tambah di bagian full sini. Ketika ini di bawah low langsung tambah. Kalau di tengah-tengah sampai full ini tuh berarti batas normal ya teman-teman. Jadi aman. Ketika mobil rusak itu karena tadi olinya ya, hingga mata-mata piston komponen yang berat akan rusak. Kemudian ketika air radiatornya atau berkurang atau overhead bermasalah, juga akan silinder kopnya akan menjadi rusak. Nah, itu salah satu unsur penting ketika melakukan perawatan berkala untuk kendaraan Euro 4 ini. Nah, ketika menggunakan biosolar itu yang sering kotor itu di bagian sini teman-teman. Ya, gas buang sini. Nah, gas buang sini ketika kotor itu dibersihkan secara berkala. Ini dibuka, kemudian dibersihkan, kemudian EGR-nya ini juga dibuka, dibersihkan agar nantinya kerak-kerak itu benar-benar tidak nempel dan akhirnya bisa membuat mobil common rail Anda itu menjadi low power. Nah, setelah terjadi low power itu karena asapnya bener itu hitam ya, jelaganya ada banyak. Nah, di knalpot sini teman-teman itu ada namanya catalytic converter ya ini ya. Yang sebelumnya di Euro 4 itu, Euro 2 itu tidak ada, di Euro 4 ini sudah dilengkapi. Ini fungsinya di dalamnya ini ada sebuah apa ya? Kayak sarang tawon gitu. Dia akan menyaring jelaga-jelaga hitam yang akhirnya ini dibakar kembali di sini. Nah, ini karena panas yang hitam-hitam itu jelaganya masuk di dalam, dia akan dibakar, akhirnya yang keluar dari knalpot itu sempurna benar-benar bersih. Nah, karena menggunakan biosolar ininya akan nanti cepat kotor dan bisa nanti mungkin Anda bisa bersihkan secara berkala. Ya, meskipun nanti tidak bisa bersihkan, itu juga akan bisa menyebabkan tersumbat dan akhirnya tenaga mesinnya menjadi low power. Nah, di sini saya akan ada sesuatu biar mengangkat power untuk kendaraan Euro 4 ini, khususnya Canter ya. Selain nanti mungkin sudah banyak disiapkan remap dari SU Canter Euro 4, saya sudah ada namanya smart chip ya. Bisa dipasangkan di pedal gasnya, karena mobil ini tuh nggak ada kabel gas, sudah sensor semua. Nanti smart chipnya akan saya berikan. Dan nanti di video selanjutnya saya akan review mengenai pemasangan racing chip atau smart chip ini di kendaraan Euro 4. Apakah memang benar-benar rosol bertenaga, jadi Anda bisa pasang, masangnya pun mudah, PNP, dan tidak merusak kabel-kabel. Akhirnya kemungkinan ya untuk garansinya karena tidak merusak ya masih berlaku lah gitu ya. Jadi masih aman karena tidak begitu kayak remap yang bisa membuat apa ini, dari software SU-nya diganti yang akhirnya garansinya akan hilang. Nah, ini alat dari Mitsubishi Fuso Canter smart chip-nya yang akan besok kita review, kita pasang di kendaraan Canter hingga nantinya Canter akan lebih bertenaga meskipun menggunakan biosolar. Nah, ini sudah ada ya.